Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mbak Belinda, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ini kemarin Mas Hafiz sudah tidak berangkat karena sakit. Hari ini apakah sudah berangkat sekolah? Oh, berarti masih sakit ya? Iya, oke. Mari kita doakan semoga Mas Hafiz agar lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas di sekolah bersama kita semua. Pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari materi teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu yang bagaimana? Masih. Apa coba Mas Nizar? Cara untuk melakukan sesuatu. Terima kasih Mas Nizar. Minta tolong tepuk tangannya untuk Mas Nizar. Ya, betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tata cara atau cara melakukan sesuatu. Ada yang masih ingat lagi tujuannya membuat teks prosedur itu apa? Ya, Bu. Tujuan teks prosedur agar pembaca atau pendengar bisa atau dapat melakukan sesuatu yang dibacakan atau dibuat penulis. Terima kasih Mbak Ari Husna atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ari Husna. Ya, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik menganalisis struktur teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik menciptakan teks deskripsi secara tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara tertulis. Dimensi Pancasila yang akan kita dapatkan dari materi teks deskripsi ini yaitu satu, berpikir kritis, bertanggung jawab, berkreatif, dan mandiri. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Belum. Oke, mari lihat tayangan yang Bu Puji akan tampilkan. Bu Puji punya contoh di depan ini teks deskripsi. Bu Puji minta tolong Mbak Mariska untuk membacakan teks deskripsi yang ada di depan ini. Silakan Mbak Mariska. Bunga matahari. Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kenikiran yang dikenal sebagai tanaman hias dan tanaman penghasil minyak. Bunga ini besar, umumnya berwarna kuning terang dengan diameter kepala bunga bisa mencapai 30 cm. Bunga ini mirip matahari. Tiap berbunga, bunga matahari juga akan selalu mengikuti arah cahaya matahari. Setelah bunga dan bijinya menua, bunga matahari tidak menghasilkan bunga lagi karena hanya berbunga satu kali. Pohonnya akan lama-kelamaan mati. Tinggi pohonnya sendiri kurang lebih mencapai 170 cm dengan batang kecil. Bunga matahari dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah. Sementara itu, biji bunga matahari dapat dimakan sebagai pewajib. Terima kasih Mbak Mariska sudah membacakan teks deskripsi di depan. Bu Puji minta tolong tepuk tangannya untuk Mbak Mariska. Nah, kemudian di depan ini ada lagi struktur
bagian teks deskripsi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada deskripsi umum atau identifikasi, yang ketiga deskripsi bagian, serta yang keempat adalah penutup atau kesimpulan. Yang pertama judul, itu berarti kita melihat dari judul dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua deskripsi umum atau identifikasi, ini berupa materi umum dari penjelasan. Misal yang tadi bunga matahari, berarti ini berisi tentang penjelasan bunga. Kemudian yang deskripsi bagian, ini berisi tentang jenis-jenis atau langsung masuk ke bunga matahari tersebut. Yang ketiga penutup, ini berisi kesimpulan. Nah, dari contoh yang Bu Puji berikan tadi, untuk menguji pemahaman kalian tentang teks deskripsi beserta strukturnya, Bu Puji ada LKPD untuk kalian kerjakan. Ini LKPD-nya. Ada tujuan, petunjuk cara mengerjakan, kemudian ada paragraf teks deskripsi, kemudian ada tugasnya, yaitu kalian disuruh untuk menyebutkan struktur yang ada pada teks deskripsi tersebut. Saya bagikan, saya minta tolong nanti yang meja paling depan bisa menyalurkan tugasnya ke belakang. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Oke, sekarang Bu Puji beri waktu berapa menit untuk mengerjakan? 10 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, Bu Puji beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan sebisanya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Puji langsung. Waktunya sudah 10 menit. Oke, sudah jadi semuanya ya? Sudah. Oke, sudah. Saya minta tolong Mas Faris untuk membantu Bu Puji menjawab dari LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Untuk menjawab yang judul, silakan dibacakan Mas Faris. Untuk judulnya adalah Pekan Raya Jakarta. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Faris. Beri tepuk tangan untuk Mas Faris. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua, gambaran umum atau identifikasi. Mbak Sophia, minta tolong Bu Puji dibantu untuk menjawab. Kemayoran sejak 1992 sampai sekarang. Terima kasih Mbak Sophia atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sophia. Nah, untuk yang ketiga, deskripsi bagian. Saya minta tolong dibantu menjawab Mbak Novia. Bagian dari kalimat Pekan Raya Jakarta menggantikan tujuan merek lokal dan internasional sampai kalimat ada satu bus gratis yang siap mengajak pengunjung berkeliling. Terima kasih Mbak Novia atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Novia. Sekarang untuk yang simpulan atau penutup, saya minta tolong Mas Nizar untuk membantu menjawab. PRJ adalah acara sampai sekaligus belanja di Jakarta. Terima kasih atas jawabannya Mas Nizar.
Beri tepuk tangan untuk Mas Nizar. Terima kasih sudah membantu Bu Puji. Tugasnya LKPD-nya bisa dikumpulkan. Saya minta tolong yang duduknya paling belakang bisa mengumpulkan tugas dari teman-temannya. Nah, terima kasih sudah dikumpulkan LKPD-nya. Kali ini atau sekarang kita akan menyaksikan video penjelasan teks deskripsi. Bisa diperhatikan ke layar depan ya. Video dari Bu Puji kan. Sekarang Bu Puji akan membagikan LKPD yang kedua. Nah, nanti di sini itu ada tema-tema, ada 7 tema. Ketujuh tema ini yang nanti akan kalian buat sebagai teks deskripsi. Ada tentang keindahan, ada tentang hewan, tentang seseorang, tentang makanan, tentang tempat, tentang tanaman, dan tentang kendaraan. Nanti saya bagikan dari meja yang ke depan, minta tolong disalurkan ke belakang. Sudah mendapatkan LKPD 2 semuanya? Sudah. Oke, saya akan membentuk kelompok. Nah, saya minta tolong dari Mas Aidan berhitung dari 1 sampai 7, terus nanti setelah sampai 7 diulang lagi dari 1 sampai 7 lagi. Nah, nanti itu dari angka 1 berarti nanti ikutnya gabung kelompok 1, angka 2 ikutnya gabung kelompok 2. Seperti itu ya? Jelas ya? Jelas. Oke, minta tolong Mas Aidan. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Bu Puji beri waktu untuk berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul kelompok 2, dan seterusnya. Silakan bergabung mulai dari sekarang.
Sudah membentuk kelompok semuanya ya? Oke, kelompok 1 sebelah mana ya? Oke, kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Ini. Kelompok 4? Ini. Kelompok 5? Ini. Kelompok 6? Ini. Kelompok 7? Ini. Oke. Nah, tugasnya sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalian akan membuat teks deskripsi dari masing-masing tema tersebut. Tema kelompok 1, saya ulangi lagi ya. Teks deskripsinya berisi tentang keindahan alam. Kelompok 2, teks deskripsi tentang hewan. Kelompok 3, teks deskripsi tentang seseorang. Kelompok 4, teks deskripsinya tentang makanan. Kelompok 5, teks deskripsinya tentang tempat. Kelompok 6, teks deskripsinya tentang tanaman. Kelompok 7, teks deskripsinya tentang kendaraan. Oke, silakan bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk membuat teks deskripsi. Jadi kalian bisa membuat gagasan-gagasan atau yang akan digunakan untuk teks deskripsi tersebut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa dikerjakan? Bu Puji beri waktu 15 menit cukup ya untuk membuat? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, tugas kalian itu nanti akan dibuat di baliknya dari kertas LKPD yang Bu Puji sudah berikan tadi. Di baliknya ini kan ada masih ada ruang kosong kan? Nah, itu yang digunakan untuk membuat tugas kalian. Paham sampai sini? Paham. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dimulai untuk mengerjakan. Boleh di sini berarti nanti judulnya Mbak Novia apa? Misal martabak enak sekali. Ya, waktunya sudah habis 15 menit untuk mengerjakan. Ada yang mau maju untuk menyampaikan teks deskripsinya? Oke, saya minta Mbak Belinda untuk maju ke depan. Pegunungan masih menjadi objek tujuan rekreasi yang menjadikan keindahan. Salah satunya Bukit Sikunir yang berada di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini saat matahari terbit dan tenggelam dapat dilihat sangat indah. Bentuk dari bukit yang kecil mudah didaki oleh siapa saja yang memungkinkan orang yang belum pernah naik gunung sekalipun bisa mendaki ke Bukit Sikunir untuk menikmati santai. Pemandangan pagi dari Bukit Sikunir begitu indah dan memesona. Dengan adanya sebuah gardu pandang menjadikan mirip dengan sebuah daerah di Pulau Bali. Hanya saja Bali pemandangannya berupa lautan, sedangkan Sikunir akan berpose dengan latar belakang kemunculan sang surya dengan warna emasnya. Ada yang mau menanggapi dari penampilannya Mbak Belinda? Saya. Oh iya, Mas Nizar, silakan. Menurut saya, Belinda menyampaikannya terlalu cepat sehingga saya susah untuk menangkap isi dari teks deskripsi yang disampaikan. Ya, betul sekali dari yang disampaikan Mas Nizar. Mbak Belinda ketika menyampaikan teks deskripsinya terlalu cepat sehingga banyak yang tidak bisa menangkap
dari isi teks deskripsi yang disampaikan. Silakan duduk Mbak Belinda. Beri tepuk tangan untuk Mbak Belinda. Terima kasih Mbak Belinda. Untuk penampilan yang kedua, siapa yang mau maju lagi? Oke, Mas Nizar, silakan maju. Terima kasih Mas Nizar sudah maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Mas Nizar. Silakan duduk. Ada yang mau maju lagi? Oke, Mbak Meriska, silakan maju. Silakan dibacakan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong untuk membantu menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Mbak Kartika, silakan. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Bu, teks deskripsi adalah gambaran tentang suatu hal atau objek agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah ikut langsung melihat atau mengalami. Terima kasih Mbak Kartika. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Nah, di akhir pembelajaran kali ini kita akan melakukan evaluasi sebagai ukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Puji sampaikan. Silakan bisa ambil HP kalian untuk maju ke depan. Oke, linknya sudah saya kirimkan di grup kelas. Silakan bisa dibuka grup kelasnya. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Ada soal-soal yang harus kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian. Silakan dibuka. Oke, silakan diisi Mas Ilham. Sudah masuk semua, sudah ada respon dari kalian. Terima kasih. Ini sebagai bahan evaluasi untuk Bu Puji tentang pemahaman kalian materi teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan yang akan datang bisa dipersiapkan materi tentang puisi rakyat ya. Nanti kalian bisa searching dulu di internet ataupun di buku referensi tentang puisi rakyat. Ada jenis-jenisnya puisi rakyat, kemudian pengertian puisi rakyat tersebut, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, selalu bekerja, berjuang, dan terus berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.